tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Indonesia, tepatnya di kota Madiun, yang nantinya peristiwa ini dikenal sebagai sejarah pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada hakikatnya, pemberontakan PKI di Madiun adalah puncak pertentangan ideologi dan politik yang dilakukan oleh beberapa partai. Peristiwa pemberontakan oleh PKI ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yang diawali dengan kesepakatan Perjanjian Renville yang dimana negara Indonesia berada di dalam posisi yang sangat dirugikan. Yang pertama, adanya penyempitan wilayah kekuasaan Indonesia. Adanya penyempitan wilayah kekuasaan Indonesia yang tentunya semakin melemahkan posisi Indonesia, dan hal ini membuat Indonesia tidak bisa menjalin hubungan dengan wilayah luar karena posisinya yang langsung berbatasan dengan wilayah Belanda, dan membuat Kolongrat Indonesia semakin terbatas. Yang kedua, hancurnya sektor perekonomian Indonesia. Hancurnya sektor perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap wilayah Indonesia. Yang tersisa hanyalah daerah wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Hal ini berkaitan juga dengan poin-poin sebelumnya, di mana saat itu Belanda menutup jalur perekonomian antara wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya, sehingga terjadi kelangkaan barang, dan ini mengakibatkan kerugian ataupun pemerosotan perekonomian di wilayah ataupun negara Indonesia. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Konflik yang ketiga dari Perjanjian Renville ini adalah konflik antara Amir Syarif Udin dan kelompok yang kontra terhadap hasil Perjanjian Renville tersebut. Kelompok ini didominasi oleh Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakstabilan politik saat itu dan bahkan menimbulkan gerakan pemberontakan untuk melawan pemerintah Indonesia. Tidak lama setelah Perjanjian Renville tersebut, pada bulan Januari tahun 1948, Amir Syarif Udin telah dilengsirkan dari jabatannya karena ia dianggap sudah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri, yang dimana Amir adalah orang yang mewakili Indonesia dalam Perjanjian Renville tersebut, sehingga ia dianggap sebagai yang bertanggung jawab dalam kerugian yang dialami oleh Indonesia dan dalam perjanjian tersebut. Lengsirnya Amir Syarif Udin disikapi dengan rasa kecewa dan lainnya, dan juga oleh Musso yang juga seorang tokoh sosialis, karena pada dasarnya Amir Syarif Udin dan Musso memiliki visi dan misi yang sama. Namun ternyata kerugian akibat dari Perjanjian Renville ini dijadikan kesepakatan oleh Musso untuk mendirikan negara Soviet. Setelah Amir Syarif Udin lengser dari jabatannya, digantikan oleh Muhammad Hatta yang ditunjukkan oleh Presiden untuk membentuk kabinet baru yang kita kenal dengan Kabinet Hatta. Digantinya Kabinet Amir Syarif Udin oleh Kabinet Hatta ini membuat Amir Syarif Udin marah. Amir menggalang kekuatan dengan kelompok sosial lainnya seperti Partai Komunis Indonesia dan Partai Buruh Indonesia. Kabinet Amir Syarif Udin digantikan dengan Kabinet Hatta, maka Amir Syarif Udin marah dan Amir Syarif pada Kabinet Hatta yang adalah tidak adanya perwakilan dari golongan komunisme sosialisme dalam Kabinet Hatta. Selain itu, Amir Syarif Udin mengkritik tentang adanya pelaksanaan Perjanjian Renville, yang dimana memang itu ironisnya, karena perjanjian tersebut awalnya ditandatangani oleh Amir Syarif Udin, tetapi dirinya sendiri tidak setuju dengan adanya pelaksanaan perjanjian tersebut. Alasan ketiga terjadinya pemberontakan ini adalah munculnya doktrin baru yang dibawa oleh Musso. Musso menyatakan suatu doktrin baru atau politik baru yang dinamakan dengan jalan baru, di mana ia mengembangkan doktrin ini di kalangan beberapa partai sosial buruh, partai sosialis, dan partai yang lainnya termasuk dalam partai PKI.
Bahkan kala itu, ia dan Amir mendeklarasikan pimpinan di bawah tangannya dan mereka mempropagandakan kepercayaan dengan melakukan penghasutan dan membuat semua golongan saling menyalahkan dan bermusuhan satu sama lain. Tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki upaya tersebut, tanggal 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Resolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintah di Indonesia. Sebelum peristiwa G30S PKI, ada hubungan kompleks antara tiga aktor utama, yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno. Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden. Setelah itu, Indonesia harus menghadapi berbagai agresi militer dan situasi perang dingin di mana praktik perang proksi menjadi kian semarak. Maka dari itu, Soekarno memerlukan alat negara yang dapat segera diatasi militer. Sebagai pemimpin yang berharisma, Soekarno mampu menggalang hubungan dari berbagai masyarakat untuk mengambil bagian untuk mempertahankan negara. Hubungan antara Soekarno dan militer semakin menguat pada demokrasi terpimpin. Namun, Soekarno juga mewaspadai untuk tidak bergantung pada kekuatan militer, karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung berkurangnya pengaruh dari Soekarno. Soekarno harus memiliki faksi lain yang setia pada dirinya yang dapat mengembangkan pengaruh militer, dan aktor tersebut adalah Partai Komunis Indonesia. PKI tidak memiliki kekuatan senjata yang dapat menanding militer. Alhasil, PKI lebih memilih jalan damai untuk mengambil kekuasaan dan ideologi yang lebih fleksibel untuk diterapkan. Inilah kondisi politik di saat itu. Soekarno memiliki dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi militer sebagai alat pertahanan, dan di sisi lain ada PKI yang menjadi basis dan dukungan masyarakat yang mampu menguat posisi Soekarno. Hal ini justru mempertajam persaingan antara keduanya. Ketentangan ini semakin meningkat ketika mendengar kabar dari Biro Khusus.